Baik, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dr. Kendalistik. Nah, di sini saya akan menginformasikan beberapa trading plan untuk beberapa saham yang memang dianggap IHSG ya. Jadi ada beberapa saham, mungkin ada puluhan, nanti akan saya informasikan. Nah, untuk yang pertama ini saya menginformasikan yaitu saham AALI atau Astra Argo Lestari Tbk. Nah, dari trading plan ini saya akan membacakan dua informasi. Yang pertama berdasarkan charting dan yang kedua berdasarkan fundamental. Jadi kalau kita lihat dari sisi fundamental sendiri, kalau untuk AALI ini sepertinya untuk laporan di kuartal kedua sudah muncul ya, sudah muncul dan kita bisa cek melalui Telegram yang saya punya ini. Nah, di sini saya melihat untuk AALI, dari total aset AALI ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal 2 2022. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari pendapatan AALI juga ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2022, yaitu di angka kisaran 9.000 lebih, di mana 2022 ini sampai ke 11.000. Lalu kemudian untuk laba bersihnya pun juga demikian. AALI ini bisa dibilang laba bersihnya ini turun hampir setengahnya dari kuartal kedua 2022, di mana di situ AALI membukukan hampir 800 billion IDR ya. Sekarang untuk yang sekarang tidak mencapai angka 400. Lalu kemudian dari earning per share-nya juga mengalami penurunan dari 400 ke 200. Kemudian untuk pernya itu masih kisaran di bawah 50. Lalu kemudian untuk BPVS-nya atau book value per share-nya itu memang masih ada di atas harga sekarang ya, artinya masih under value sih kalau untuk AALI-nya sendiri ya. Nah, jadi itu untuk beberapa informasi secara fundamental. Lalu kita lihat di sini informasi yang secara teknikal. Jadi secara teknikal ini kita bisa mengetahui bahwa dalam 1,5 tahun terakhir atau hampir 2 tahun terakhir AALI ini puncaknya di 13.000. Di 13.000, lalu kemudian sebenarnya pada awal 2022 di Oktober itu dia mencapai di angka 8.500, lalu kemudian naik ke 10.000, lalu kemudian turun menguji koreksi di angka 9.500, lalu kemudian naik ke atas menuju ke 13.000. Dari 13.000 inilah AALI terus mengalami penurunan di 2022 dan 2023, di mana AALI ini turun dari angka 13.000 ke angka 9.000. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau teman-teman menggunakan MA27 dan MA5, bahwa sinyal untuk penurunan itu sudah terbaca di posisi ini. Di posisi ini dia sudah terbaca untuk turun terus turun di bawah MA5, sempat menguji ke MA27 tapi kembali lagi turun, kemudian sampai ke posisi di angka 7.500. Nah, di angka 7.500 ini kalau kita lihat memang AALI sendiri ini sudah mengalami banyak sekali yang namanya volume perdagangan di angka 9.500. Di sini ada di 9.500 ya, 9.900. Kemudian ketika naik pun dia tidak sanggup sampai 9.500 ya, hanya sampai 9.000 saja. Lalu kemudian dia mentok di angka 7.800. Kemudian sideways sampai akhirnya masih belum sanggup juga untuk menuju ke atas, karena mungkin dibantu dengan sentimen ataupun didorong dengan sentimen dari CPO sendiri yang kurang begitu menarik ya. Ketika di 2023 kurang begitu menarik dan harganya turun ke bawah. Nah, itu yang membuat AALI ini didorong kembali ke angka hampir di angka 7.000. Lalu kemudian dia sudah melewati 3 titik akumulasi terbesarnya di sini. Sudah otomatis AALI pasti akan melakukan yang namanya naik sedikit ke atas untuk mencari titik keseimbangan baru, di mana pada saat itu AALI sempat menyampai di 8.500, lalu kemudian dia tidak sanggup untuk
lebih naik ke atas lagi, kemudian dia turun ke 7.700 untuk posisi perdagangan terakhir. Nah, jadi di sini kalau buat teman-teman yang mau trading bisa memperhatikan beberapa poin-poin yang ada di sini, akumulasinya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa untuk CPO-nya sendiri ini masa depannya masih kurang begitu kelihatan, tapi kita tidak tahu sentimen ini apakah nanti di akhir tahun akan kembali naik atau tidak ya. Bisa jadi akhir tahun kembali naik dan ini akan mendorong lagi AALI untuk bisa pecah ataupun melewati batas di angka 8.700 menuju ke 9.500, karena kita lihat di sini banyak sekali akumulasi transaksi berdasarkan volume perdagangan saham diperdagangkan di area sini, dan para investor ataupun para buyer masih menunggu di sini ya. Artinya bisa jadi mereka belum melakukan yang namanya cut posisi, akan tetapi masih menunggu sentimen dari CPO-nya sendiri ini untuk bisa kembali naik ke atas ke angka 13.000. Seperti itu untuk analisa saya berdasarkan fundamental dan teknikal. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika memang bermanfaat, bisa di subscribe channel saya, dan semoga bisa mendapatkan untung yang melimpah. Amin. Terima kasih.